Octaviana dari Universitas Trilogi. Pada video saat ini saya akan melakukan beberapa uji coba. Yang pertama, saya akan melakukan uji coba karbohidrat. Nah, apabila bahan makanan yang diteteskan oleh betadine dan berubah warna, maka bahan makanan tersebut dapat dikategorikan sebagai bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Sekarang langsung saja kita uji coba. Di sini ada tepung terigu, kentang, gula pasir, putih telur, roti, dan juga nasi. Nah, di sini juga ada betadine yang mengandung cairan glucose dan juga air. Langsung saja kita praktekkan dengan bahan makanan tepung terigu. Sebelum kita teteskan cairan betadine, kita larutkan dulu dengan air. Setelah larut, baru kita teteskan dan betadine. Nah, di sini tepung terigu mengalami perubahan warna menjadi keunguan. Selanjutnya, kita lakukan pada kentang. Kita teteskan. Di sini kentang juga mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman. Dapat kita lihat warnanya menjadi biru. Selanjutnya kita lakukan dengan gula pasir dan kita teteskan. Dapat kita lihat di sini gula pasir tidak mengalami perubahan, tapi dia mengikuti warna betadine. Yang keempat, kita akan melakukan dengan putih telur. Putih telur juga tidak mengalami perubahan warna, tetapi dia mengikuti warna betadine. Yang kelima, kita akan coba dengan roti. Dapat kita lihat di sini roti mengalami perubahan menjadi warna kehitaman. Dan yang terakhir, kita coba dengan nasi. Nasi juga mengalami perubahan menjadi warna kehitaman. Dapat kita lihat dari 6 bahan makanan yang mengandung karbohidrat adalah tepung terigu, kentang, roti, dan juga nasi. Kenapa dibilang mengandung karbohidrat? Karena dari 4 bahan makanan tersebut mengalami perubahan warna yang menjadi biru kehitaman. Oke teman-teman, tadi kita sudah coba mempraktikkan meneteskan cairan betadine ke 6 bahan makanan yang telah kita sediakan tersebut. Dari ke-6 tersebut, bahan makanan yang mengandung karbohidrat adalah tepung terigu, kentang, roti, dan juga nasi. Selanjutnya, kita akan melakukan uji coba bahan makanan yang mengandung lemak. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktikum. Yang pertama ada sendok, kemiri, minyak, air, apel, dan juga sampul coklat yang sudah kita berikan nama. Langkah pertama,
kita tuangkan bahan makanan ke sampul coklat yang sudah kita berikan nama. Lalu untuk kemiri dapat kita lakukan dengan cara menggosoknya. Begitupun dengan apel, kita juga melakukan sama seperti kemiri, kita gosokkan ke sampulnya. Pelan-pelan saja ya, karena takut sobek kertasnya. Setelah kurang lebih dari 10 menit, dapat dilihat bahwa pada air tidak berbekas ataupun berbecak, karena air tidak mengandung lemak. Untuk minyak berbekas dan berbecak, lalu kertas minyak pun terasa licin karena minyak mengandung lemak. Yang ketiga ada kemiri, di mana kemiri sama seperti minyak, dia berbekas dan berbecak karena kemiri mengandung lemak. Dan yang terakhir buah apel. Buah apel sama seperti air, dia tidak berbekas ataupun berbercak karena apel tidak mengandung lemak. Pada percobaan praktikum pada bahan makanan yang telah dipraktikkan, dapat disimpulkan bahwa minyak dan kemiri mengandung lemak, sedangkan air dan apel tidak mengandung lemak. Ketiga, kita akan melakukan praktikum perkecambahan pada biji kacang hijau. Adapun alat dan bahan yang perlu kita siapkan. Yang pertama ada penggaris, pulpen, 2 gelas plastik yang sudah diberikan label, 10 biji kacang hijau, air dan kapas secukupnya. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu basahkan kapas. Lalu kita taruh ke gelas. Setelah itu kita ambil biji kacang hijau, kita taruh 5, 1. Dan selanjutnya kita lakukan sama seperti ke gelas yang B. Lalu kita masukkan 5 biji kacang hijau. Setelah kita taruh biji kacang hijau, lalu kita taruh gelas yang A di tempat yang terkena sinar matahari. Untuk gelas B, kita taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Jangan lupa diamati setiap harinya ya. Dan yang terakhir kita akan melakukan praktikum morfologi dan anatomi pada ikan mas. Saya Bila Binta dengan NIM 1811739 dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang praktikum dari organ ikan. Ada saya Novia Rahmiati. Saya Yani Pratiwi, saya Miftah Oktaviana. Saksikan laporan praktikum yang kami buat pada hari ini. Terima kasih. Alat dan bahan yang diperlukan apa saja itu? Alat yang pertama kami gunakan yaitu ada pisau. Yang kedua ada jarum pentul. Yang ketiga ada gunting. Yang keempat adalah pinset. Dan bahannya untuk melakukan alat praktikum kami pada hari ini yaitu adalah ikan. Sebelum itu, kita amati bagian-bagian organ luar ikan dulu yuk. Kita menyiapkan bahan dan alat, kita amati bagian luar ikan mas. 1. Mata. 2. Nostril. 3. Mulut. 4. Sumut.
ke-5 dada, ke-6 sirip dada, ke-7 sirip perut, ke-8 perut, ke-9 sirip anus, ke-10 sirip ekor, ke-11 ekor, 12 lateral line, 13 sirip punggung, 14 punggung, dan ke-15 tutup insang. Setelah kita mengamati bagian-bagian dari luar ikan mas, mari kita memulai pembedahan untuk mengetahui organ tubuh ikan mas. Langkah pertama dari praktikum ikan mas, yuk kita simak secara bersama-sama. Dalam proses pembedahan ini, kita lakukan langkah pertama, yaitu menentukan titik awal untuk kita memotong, yaitu pada bagian bawah anus dan di atas sirip belakang. Jadi, pada proses pembedahan ini, kita memulai dari bawah menuju ke atas punggung. Pada proses pembedahan ini, jangan sampai mengenai anus ikan. Hal yang harus kita perhatikan sebelum membedah ikan apa sih? Hal lain yang perlu kita perhatikan pada saat pembedahan ikan yaitu kita cermati dulu gurat sisi pada ikan. Sehingga kita melakukan pembedahan yang kita lakukan dari bawah sampai atas tadi, kita lakukan sampai batas gurat sisi. Usahakan kita menggunakan alat cukup tajam agar saat kita melakukan pembedahan lebih mudah. Dan diusahakan pada saat kita melakukan pembedahan, jangan terlalu berburu-buru. Dan harus memperhatikan organ yang ada di dalam tubuh ikan mas. Sehingga saat kita mengamati organ tubuh ikan mas nantinya, organ dalamnya masih keadaan baik dan utuh. Usahakan dalam proses pembedahan tidak terkena oleh bagian organ dalam pada ikan mas agar tidak hancur. Untuk memudahkan kita melihat organ dalam tubuh ikan mas, kita berikan jarum pentul pada sirip ikan mas dan sisi tubuh yang sudah kita potong. Adapun bagian-bagian organ dalam tubuh ikan mas, yang pertama ada jantung, kedua limfa, ketiga hati, keempat gelembung air, kelima ginjal, dan yang keenam ada usus. Setelah melihat organ-organ pada ikan mas, sekarang saya akan menjelaskan fungsi dari organ-organ tersebut. Yang pertama ada gelembung air yang digunakan sebagai alat bantu pernafasan dan mempermudah ikan mengapung di dalam air. Selain itu, fungsi ini juga untuk mengetahui daya berat badan di suatu tempat dan dapat menentukan tinggi rendahnya posisi di dalam air. Yang kedua ada limpa.
Limpa berfungsi untuk menyaring dan membunuh bibit penyakit yang ada di dalam darah pada ikan. Yang ketiga ada ginjal. Ginjal merupakan bagian tubuh ikan yang memiliki fungsi untuk melakukan filter, sisa proses metabolisme, serta mengambil zat-zat penting yang diperlukan dan digunakan untuk menjaga keseimbangan tekanan osmotik cairan. Yang keempat ada hati ikan. Hati ikan berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu. Yang selanjutnya, cairan tersebut disimpan dalam kantong empedu. Dan di dalam usus ikan, cairan empedu ini digunakan untuk mencerna lemak pada ikan. Yang terakhir ada usus ikan. Usus ikan berfungsi sebagai salah satu organ sebagai penyerap zat nutrisi yang diperlukan oleh tubuh ikan. Setelah kita membahas tentang organ-organ yang terdapat pada ikan mas, sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat ikan mas bagi kesehatan. Yang pertama, menjaga kesehatan jantung. Kandungan omega 3 pada ikan mas memiliki manfaat untuk menurunkan resiko penyakit jantung. Omega 3 pada ikan mas mengontrol detak jantung supaya normal. Dengan begitu, kesehatan jantung akan tetap terjaga. Yang kedua, antiinflamasi. Omega 3 tidak hanya bagus untuk jantung, tetapi juga mampu menangkal peradangan. Saat tubuh merasa nyeri, mengonsumsi ikan mas menjadi salah satu solusinya. Yang ketiga, ada meningkatkan kemampuan kognitif. Ikan baik untuk meningkatkan kemampuan kognitif. Minyak ikan mas mempunyai kandungan DHA dan omega 3 yang bisa membantu meningkatkan daya ingat. Yang keempat, mencegah penuaan dini. Ikan mas juga mampu mendukung kesehatan kulit. Buat kamu yang ingin terlihat awet muda, cobalah mengonsumsi ikan mas. Cobalah untuk menambahkan ikan mas sebagai asupan nutrisi harian. Minyak ikan mampu bekerja sebagai upaya pencegahan penuaan dini. Namun, kamu tetap harus mengimbangi dengan nutrisi lainnya. Yang kelima, baik untuk diet. Bagi kamu yang sedang menjalani diet, ikan mas dapat menjadi salah satu pilihan menu yang tepat. Vitamin serta gizi ikan mas mampu menekankan lemak jahat yang ada pada tubuh. Kandungan kalorinya pun sangat rendah, sehingga sangat cocok untuk menjadi menu diet. Yang keenam, dapat meningkatkan imun. Seng adalah salah satu mineral yang sering diabaikan, padahal kandungan ini termasuk sangat penting. Jika tubuh kekurangan zat ini, sistem kekebalan tubuh dapat terganggu. Nah, ikan mas kaya akan zat ini yang mampu menstimulasi kekebalan tubuh menjadi lebih kuat. Sekian video praktikum dari saya, semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian semua. Oh iya, kalian juga bisa loh melakukan praktikum ini dengan bahan yang lainnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.